Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik kawan-kawan, tim manajemen bos dan tim bendara bos, hari ini saya akan membahas banyak di kolom komentar saya terkait dengan apakah boleh guru, kepala sekolah ataupun lingkungan sekolah itu membuat akun siplah. Artinya bolehkah PNS berwirausaha? Oke, saya sambil mencari tempat dulu, kita akan bahas ini. Makanya kita akan intro dulu. Oke, saya udah mencari tempat yang nyaman untuk kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya. Kita mencari garis tengah terkait dengan beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar saya. Kebetulan waktu ini saya buat konten tentang siplah, karena siplah itu sekarang udah wajib ya sudah dengan Permendikbud tentang belanja barang dan jasa, sehingga banyak komentar khususnya di rekanan ataupun penyedia barang dan jasa itu komentar kenapa banyak guru-guru sekarang membuat akun siplah atau penyedia. Sekarang ada banyak sekali penyedia jasanya, sehingga mungkin akan ada persaingan di sana. Kita akan bahas itu, apakah boleh seorang guru PNS membuat akun siplah. Sebelum melangkah ke sana, kita akan bahas lebih umum lagi, apakah boleh seorang PNS ataupun ASN berwirausaha. Apakah boleh? Kita akan bahas. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan tekan dulu. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita melihat ini PP nomor 30 tahun 1980 itu jelas diatur di pasal 3 huruf Q-nya mengatakan seperti ini, bahwa PNS itu dilarang melakukan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat pembina golongan 4A ke atas atau yang memangku jabatan ekselon. Itu jelas ya. Artinya di aturan PP nomor 30 tahun 80 itu emang jelas dilarang ya, saya bilang dilarang, PNS dilarang berwirausaha, tidak boleh berdagang, tidak boleh berbisnis. Kita harus fokus kerja di instansi pemerintah. Namun aturan tersebut itu sekarang udah dihapuskan, udah diganti dengan dikeluarkannya ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun nomor 53 tahun 2020 tentang disiplin pegawai negeri. Nah, di sana ada sedikit perubahan. Nah, klausul larangan berdagang untuk PNS itu sudah dihapuskan. Ya, artinya sudah hilang. Artinya seorang PNS itu pemerintah secara gamblang itu tidak melarang ataupun tidak mengiyakan. Artinya masih tengah-tengah. Iya atau tidak itu nanti kita akan menerjemahkannya sendiri. Nah, dari informasi saya yang ramu ini yang dikumpulkan oleh Okeson itu, mana dia pun merangkum fakta-fakta PNS yang memiliki usaha sampingan di luar kerjaannya. Ini diambil pada tanggal 18 September 2021. Nah, beliau bertanya kepada Kepala BKN Harya Wibisana yang menyampaikan seperti ini. Dia mengatakan dirinya secara pribadi sebenarnya malah mendorong agar para PNS memiliki jiwa wirausaha. Dulu tidak boleh katanya, tapi sekarang sepertinya dengan work from home atau pandemi ini sudah tidak relevan lagi. Saya sebagai pribadi justru mendorong agar PNS bisa memiliki jiwa wirausaha agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Nah, begitu ketika dihubungi oleh tim Okeson. Nah, artinya Kepala BKN mengiyakan, silakan kalian berwirausaha. Nah, namun informasi yang saya dapatkan juga bahwa dalam liputan Detik Finance itu dikatakan bahwa di dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2020
tentang disiplin pegawai negeri atau PNS memang tidak mengatur secara tegas larangan bagi PNS untuk berwirausaha. Begitu kata Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara Satya Pratama saat dihubungi oleh detik.com. Artinya tidak ada cara tegas mengatur bahwa PNS tidak boleh berwirausaha. Nah, disampaikan lagi. Terus pertanyaannya, bolehkah PNS berwirausaha? Boleh, kata beliau. Namun ada 3 hal yang harus dipenuhi. Ya, seperti ini. Yang pertama, seorang PNS itu ketika berwirausaha harus diketahui, setidaknya juga harus mendapat izin dari pimpinan atas usaha yang kita lakukan. Yang kedua, tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Jangan sampai kita buka usaha namun menimbulkan konflik kepentingan di dalamnya. Terus yang keempat, yang ketiga itu adalah tidak mengganggu jam kerja. Artinya kita kerja, waktu pulang istirahat atau jam pulang baru kita pakai untuk berwirausaha. Itu 3 syarat yang diiyakan oleh BKN saat itu oleh Pak Satya Pratama terkait dengan larangan PNS itu untuk bukan larangan, mengiyakan namun dengan 3 syarat tersebut. Nah, dari informasi itulah kita jadikan satu bahwa guru adapun pegawai ataupun kepala sekolah itu boleh membuat akun Siplah, boleh melakukan wirausaha asalkan 3 syarat itu. Tidak ada izin, harus ada izin pimpinan. Yang kedua, harus terhindar dari konflik kepentingan. Yang ketiga, tidak mengganggu waktu kerjanya. Nah, itu artinya teman-teman silakan buatlah akun menurut saya pribadi ya. Silakan Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah, pegawai siapapun itu silakan berwirausaha. Namun hindari konflik kepentingan. Ya, jangan sampai ada konflik kepentingan. Kita harus berjalan seirama, damai. Jika ada konflik, silakan komunikasikan sehingga konflik itu tidak terjadi. Karena itu akan melanggar kode etik pegawai negeri. Oke, sekian dari saya. Mungkin akan banyak perdebatan terkait dengan ini. Teman-teman silakan yang ingin berkontribusi, berdiskusi silakan di kolom bawah. Silakan ketik pandangan teman-teman karena tidak ada yang salah, karena dalam PP itu pun masih tidak tegas. Sehingga teman-teman silakan kasih masukan, saran, dan mari kita berjalan seirama sehingga kita bisa bekerja, bisa berwirausaha, dan bisa hidup untuk menghidupi kehidupan kita masing-masing. Mohon maaf jika ada salah kata. Nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa nanya langsung ke BKN karena saya cuma meramu informasi yang ada di sosial media. Oke, salam inspiratif.